Halo, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Ada juga berita mengenai prediksi Jakarta akan tenggelam. Prediksi itu kian nyata. Pasalnya, sebagian wilayah pesisir Jakarta Utara kini berada di bawah permukaan laut. Tanggul raksasa pun tengah dibangun. Apakah itu jadi solusi? Temukan jawabannya di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Jakarta sebagai salah satu megakota di Asia Tenggara menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kenaikan permukaan air laut akibat dampak perubahan iklim. Lantas bagaimana solusi berkelanjutan untuk Jakarta beradaptasi menghadapi perubahan iklim dan menyelamatkan lebih dari 11 juta jiwa penduduknya dari ancaman tenggelam? Belasan tahun hidup dan mengais rejeki di Muara Angke, Nur Hayatun dan keluarga sudah terbiasa dengan banjir. Tinggal di kawasan Blok Empang yang letaknya hanya sekitar 50 meter dari pesisir laut, membuat rumah Nur Hayatun hampir tidak pernah kering dari banjirop. Namun, sejak beberapa tahun belakangan, banjirop tak hanya menyambangi Nur Hayatun tiap air pasang saja. Ketinggian airnya pun terus bertambah. Berarti kira-kira udah berapa tahun belakangan yang tiap hari pasti banjir? Semenjak tahun kemarin corona kali banjir terus kayak gini. Sebulan 3 kali, kadang 2 kali. Kalau sekarang setiap hari banjir. Kadang pagi-pagi saya udah bangun, udah sejebur air. Nur Hayatun menyambung hidup sebagai pengupas kerang, sementara sang suami bekerja sebagai buruh penjual ikan sejak tahun 2007. Mencari tempat tinggal bebas banjir bukan pilihan dengan pemasukan mereka yang seadanya. Perempuan yang biasa disapa Atun ini telah 2 kali berupaya meninggikan posisi rumahnya dengan menimbun puing dan tanah. Tapi banjirop tetap tak terbendung. Banjirop semakin melanda, bahkan semakin tinggi 3 tahun belakangan. Gimana caranya Ibu untuk tinggal di antara genangan air ini tiap hari loh, Bu? Ya namanya kita nyari nafkah di sini ya, betah di sini ya. Gimana lagi ya? Mau nggak mau harus betah. Pengalaman Nur Hayatun warga di Muara Angke menjadi salah satu potret nyata dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Pasalnya, kini intensitas banjirop makin bertambah dan tidak hanya terjadi saat gelombang pasang. Kondisi penduduk sekitar pun kian rentan sebab belum terlindungi oleh tanggul laut sebagai penahan banjirop. Pemerintah DKI Jakarta mengklaim pembangunan proyek tanggul di pesisir Jakarta yang disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menjadi solusi menghadapi tantangan banjir, termasuk banjirop. Kawasan Muara Angke menjadi salah satu titik dari pembangunan tanggul ini dengan target panjang lebih dari 4 km hingga tahun 2028 mendatang. Secara keseluruhan ada 10 titik pembangunan tanggul laut ini. Beberapa di antaranya Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Kali Ancol Hilir, dan Kali Belencong. Berkejaran dengan waktu, proyek ini tengah dikebut untuk mencapai panjang 37 km. Tapi apakah langkah ini menjadi solusi yang tepat dan berkelanjutan di masa depan? Saya pun menemui Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi, untuk menggali sejauh mana pembangunan tanggul senilai 1,3 triliun itu. Bagaimana tanggul laut ini akan menjawab tantangan perubahan iklim kenaikan permukaan air laut? Secara perhitungan engineering, diharapkan tanggul ini bisa mengantisipasi terkait dengan perubahan iklim itu sampai dengan 2050. 2050, oke. Bertahannya ya Pak ya? Ya, diharapkan dengan adanya penurunan tanah, adanya kenaikan muka air laut, adanya banjir dari hulu, gitu. Diharapkan tanggul ini bisa bertahan sampai 2050. Saat ini, tanggul laut NCICD telah terbangun sepanjang 17,1 km dari total target 37,4 km. Artinya, masih ada 20,3 km pembangunan yang masih harus dicapai. Dari jumlah tersebut, 11,1 km diantaranya adalah kewajiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan kewajiban pemerintah pusat. Dudi mengungkap, penyediaan dan pembebasan lahan menjadi salah satu kendala utama pembangunan tanggul laut ini. Apakah ini artinya akan ada
harus relokasi masyarakat agar proyek ini, agar solusi ini bisa terlaksana? Kalau memang itu status lahannya adalah milik pribadi atau swasta gitu kan, bisa kita beli gitu kan, kalau kita punya uang, tanda kutip. Tapi kalau misalnya itu tanahnya pemerintah dan diduduki oleh warga, itu kita akan relokasi. Ya, kita tetap memanusiakan orang. Jadi tanda kutip kita bayar ganti rugi. Kalau misalnya tanah negara kita realokasikan gitu kan. Kalau misalnya itu dari tanah swasta misalnya, itu kita lihat ada nggak kewajiban dia. Ya, bisa kita switch kewajiban dia menjadi bikin tanggul. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebut ada sekitar 4,4 hektar area permukiman warga di bantaran Kali Adem dan Muara Angke akan direlokasi demi pembangunan tanggul yang disebut akan mengantisipasi Jakarta dari ancaman tenggelam. Heri Andreas, ahli geodesi dari Institut Teknologi Bandung, mengamati kenaikan permukaan air laut memang akan berdampak serius terhadap Jakarta. Namun, ada faktor lain yang lebih signifikan, yaitu penurunan muka tanah selama beberapa tahun terakhir yang justru dapat membuat Jakarta lebih rentan tenggelam. Buat proyeksinya di tahun 2050 misalnya atau 2100, nah sea level rise ini tentunya juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Kalau saat ini kan 6 mm per tahun ya sea level rise itu gitu ya. Tetapi mungkin dalam beberapa puluh tahun ke depan bisa saja terjadi akselerasi ya, jadi tidak hanya 6 mm per tahun lagi, tetapi bisa lebih dari itu. Tetapi tetap sebenarnya magnitudenya atau lajunya ya, lajunya tidak akan sebesar penurunan tanah. Penelitian Andreas tahun 2018 mengungkap penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 1 hingga 20 cm per tahun sejak tahun 1970 hingga tahun 2015. Hal ini menyebabkan tanah Jakarta telah amblas hingga 4 meter. Kondisi tersebut dapat terlihat di Masjid Waladuna, Muara Baru yang saat ini lebih rendah hingga 3 meter dari permukaan laut. Pada tahun 2021, penelitian Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama Institut Teknologi Bandung mengungkap sekitar 18 hingga 20% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Meski setuju pembangunan tanggul NCICD mendesak dilakukan, namun Heri Andreas menilai langkah ini belum menjadi solusi permanen dan berkelanjutan. Jadi untuk tahap jangka pendek, itu mau tidak mau tanggul itu harus terbangun. Karena banjirropnya keburu hadir, tanahnya masih terus turun gitu ya. Saya pakai kata-kata sederhana yaitu sebagai painkillernya kita harus melakukan tanggul, pembuatan tanggul. Nah, tetapi jangan berhenti di situ. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tanggulnya ikut turun ya. Sehingga 10 tahun lagi datang lagi banjirnya. Nah, kita harus memikirkan jangka menengah dan jangka panjang. Jakarta bukan satu-satunya megakota yang mengalami penurunan muka tanah signifikan di Asia Tenggara. Kota Bangkok, Thailand dan Manila, Filipina pun mengalami hal serupa selama 20 tahun terakhir. Namun, penelitian Andreas menunjukkan penurunan muka tanah di Manila dan Bangkok kini telah mereda dan ditangani lebih baik daripada kondisi di Jakarta beberapa tahun belakangan. Jadi mereka sudah kontrol eksploitasi dari air tanah, mereka sudah sediakan sumber air lainnya, kemudian disubstitusi gitu ya. Sehingga nanti bisa kelihatan responnya terhadap penurunan tanah. Sementara di Jakarta kan baru tahun ini programnya dieksekusi gitu ya. Nah, sehingga kelihatan tuh bahwa Jakarta bisa dikatakan paling ketinggalan dibandingkan Bangkok dan Manila. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang gencar menyuarakan dampak eksploitasi air tanah yang menjadi faktor utama penurunan muka tanah di Jakarta. KRUHA menyatakan pipanisasi oleh pemerintah adalah kunci untuk menghentikan eksploitasi air tanah sekaligus solusi berkelanjutan menghadapi ancaman Jakarta tenggelam. Koordinator KRUHA Muhammad Reza Sahib menilai pemerintah sebelumnya perlu merombak kebijakan agar pengelolaan air lebih berpihak dan dinikmati oleh masyarakat.
masalah air di Jakarta, krisis pengelolaannya itu jadi peluang bisnis. Jadi itu yang dipelihara. Paling pertama pengambil alihan ya, mengembalikan air ke ranah publik. Itu pertama kali domain publiknya harus ditegakkan. Aspek-aspek komersialnya itu harus dihilangkan, karena sambil cari untung lewat problem air sambil melayani publik itu secara teoritis itu sudah terbantahkan gitu loh, tidak mungkin bisa digabungkan. Selama 25 tahun belakangan, perusahaan air minum menyerahkan pengelolaan air bersih di Jakarta kepada operator swasta, yakni Palijah dan Aetra. Kemitraan tersebut akan berakhir Januari 2023 dan pengelolaan air bersih diambil alih kembali oleh perusahaan air minum Pamjaya. Saya menemui Direktur Pamjaya, Arif Nasruddin, untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan sekaligus komitmen memenuhi air bersih masyarakat. Jadi manajemen pengelolaan airnya kita rubah, kita bikin reservoir komunal di sana yang bekerjanya 24 jam. Pagi harinya si masyarakat itu sudah bisa bergantung, yang satu kampung misalkan gitu ya, kapasitasnya sudah diukur dengan reservoir yang kita bangun. Jadi mereka akan kemudian tetap bisa menggunakan air pipa tetapi dengan pola reservoir komunal. Sehingga dia tidak bekerja barengan di pipa besar, pipa utama, dan mengadakan semuanya dari pipa. Kalau nggak pola buffer stock begini, rasanya nggak mungkin Jakarta saat ini bisa diselesaikan. Itu yang saat ini sedang kita kerjakan cepat, sehingga kemudian insya Allah Maret minimal sebagian lah sudah ada. Pamjaya mengklaim layanan pipanisasi air bersih di Jakarta mencapai 65% atau setara 908.000 pelanggan dengan jumlah produksi 20.000 liter air per detik. Namun berapa lama lagi waktu dibutuhkan agar pipanisasi sebagai salah satu solusi berkelanjutan menghadapi ancaman Jakarta tenggelam dapat diwujudkan? Mudah-mudahan perizinannya berjalan lancar, tidak ada kemudian infrastruktur yang kemudian juga terhambat gitu ya. Kalau ini zero accident, dengan timeline yang kita buat, 2030 kita selesai. Waktu terus berjalan sambil menanti sejumlah solusi terrealisasi. Lantas bagaimana solusi bagi masyarakat untuk beradaptasi di tengah ancaman Jakarta tenggelam? Saudara, sejumlah langkah dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Salah satunya membangun hunian yang responsif terhadap banjir. Sesaat lagi, 60 menit special report segera kembali. Masih bersama 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, perubahan iklim, eksploitasi air tanah, hingga minimnya resapan air akibat tata kota yang buruk menjadi penyebab Jakarta rentan banjir. Sejumlah proyek mencegah banjir pun dibuat. Namun, banjir masih meluap. Saudara, sejumlah langkah adaptasi pun menjadi solusi. Salah satunya pembangunan pemukiman yang responsif terhadap perubahan iklim. Bagaimana konsep hunian itu? Berikut penelusurannya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta di awal tahun 2023 hingga banjir hingga mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Prediksi cuaca ekstrim yang melanda Indonesia juga diperkirakan terjadi di DKI Jakarta. Tembok MTS 19 ini roboh, 3 di antara yang meninggal dunia. Cuaca ekstrim dan hujan deras hingga menyebabkan banjir kerap melanda Indonesia, termasuk Jakarta. Selain dipicu siklus tahunan, pemanasan global akibat perubahan iklim menjadi salah satu penyebabnya. Intensitas hujan ekstrim yang memicu banjir Jakarta itu semakin meningkat curahnya. Artinya secara lokal suhu permukaan udara di Jakarta ini peningkatannya jauh lebih tajam dan lebih cepat dibandingkan suhu permukaan global, sehingga ini mempengaruhi juga kondisi atmosfer di Jakarta. Kenapa? Karena itu berkaitan juga dengan faktor perubahan lingkungan di perkotaan, yaitu urbanisasi yang meningkat dan juga perubahan tata guna lahan perkotaan. Kondisi ini menempatkan Jakarta semakin rentan terhadap bencana banjir.
Demi bertahan di tengah dampak perubahan iklim, Pemprov DKI Jakarta kini membangun hunian bagi masyarakat yang responsif terhadap perubahan iklim. Salah satunya kampung susun produktif dan tumbuh di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pertengahan 2016 lalu, warga di kawasan Bukit Duri tergusur proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai salah satu upaya penanganan banjir. Pasca kehilangan tempat tinggal, warga eks Bukit Duri terus berjuang demi mendapatkan hunian lebih layak dan terbebas dari banjir. Akhirnya perjuangan mereka berbuah hasil. Sejak Agustus tahun lalu, Kampung Susun Cakung resmi dapat dihuni untuk 71 keluarga eks Bukit Duri. Kampung Susun Cakung dilengkapi area retensi dan detensi sebagai bagian dari pengendalian banjir. Area ini berfungsi sebagai optimalisasi pemanfaatan air hujan. Saya pun mendatangi Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung dan bertemu dengan sang arsitek, Yusing. Yusing menjelaskan desain Kampung Susun dibuat sengaja menyerupai bangunan panggung agar hunian warga tak terdampak banjir. Jadi lantai dasarnya itu semeter lebih, tapi bahkan sampai ke belakang tanahnya itu lebih rendah, lebih dari 2 meter dibanding lantai dasar. Sehingga ketika banjir, air itu biarin aja masuk ke lahan-lahan di sekitar bangunan, bahkan sampai bisa ke kolong bangunan sebetulnya nantinya. Betul, di bagian panggung. Sama yang turunan itu juga? Ya, itu semua kan level dasar, tanah asli ya. Level lantai dasarnya kan di atas itu. Jadi kalau banjir, fungsi lahan ini tetap untuk menampung air. Sementara fungsi bangunannya aman, dia nggak kena banjir gitu. Kenapa nggak ditinggikan? Karena kan biasanya bangunan-bangunan tuh tanahnya diuruk. Kalau tanahnya diuruk, maka ketika hujan, airnya itu dikirim keluar supaya tanahnya tidak kebanjiran. Itu yang menjadi beban air bagi lingkungan, sehingga saluran nanti lama-lama penuh, banjir, dan sebagainya. Yusing memprediksi Kampung Susun Cakung dapat bertahan dari ketinggian banjir hingga 1,5 meter. Mas, area ini seberapa ampuh nanti akan bisa mengatasi atau beradaptasi terhadap banjir ekstrim di masa depan? Ya, kalau sampai banjir level 1 meter ya, itu masih aman. Karena bangunan sekitar 125, 150 di atas dari level jalan ya. Jadi masih aman. Yusing merancang Kampung Susun Cakung ini dengan konsep hemat energi dengan memaksimalkan cahaya matahari dan sirkulasi udara. Bangunan ini kita hindari menggunakan AC, sebisa mungkin secara alami angin bisa mengalir, listrik dikurangi dengan adanya koridor tepi bukan koridor tengah ya, sehingga cahaya matahari bukan hanya masuk ke dalam setiap ruang di dalam rumah, tapi juga ke dalam setiap koridor yang ada di bangunan ini sepanjang terang, tidak perlu menggunakan listrik gitu ya. Dan yang paling berpengaruh ventilasi tentunya ya. Strategi-strategi itu secara desain pasif kita sebutnya, itu bisa menghemat energi cukup banyak dan itu merespon perubahan iklim. Dalam perjalanan membangun Kampung Susun Cakung, warga eks Bukit Duri turut terlibat merumuskan desainnya. Salah satunya Abdul Muiz yang aktif mengakomodir aspirasi warga dalam konsep hunian baru mereka. Mas, apa aspek paling penting yang diusulkan warga pada saat mendesain Kampung Susun ini? Yang paling penting adalah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga untuk usaha. Jadi ada ruang yang warga usulkan bisa jadi bagian dari usaha ekonomi mereka nanti. Terrealisasi nggak sekarang? Terrealisasi, artinya di bawah itu ada UMKM yang basement paling bawah tuh lantai dasar kita sebutnya. Terus di hunian mereka yang mereka tinggali itu di sampingnya itu ada ruang yang untuk disediakan untuk usaha. Lebih dari sekedar rumah susun, Kampung Susun ini ramah interaksi, keguyuban, dan memiliki potensi ekonomi warga layaknya tinggal di kampung. Tak hanya menjawab tantangan perubahan iklim, konsep kampung vertikal seperti Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung sebenarnya bisa jadi solusi penataan kampung kumuh di tengah kota. Apalagi bagi ibu kota Jakarta dengan populasi 11 juta jiwa dan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 17.000 jiwa per kilometer persegi. Program pemerintah yang selama ini membangun rusun di lahan yang jauh dan terpencil, sebetulnya anggaran yang sama bisa dipakai untuk menata kampung kumuh, menyelesaikan kemiskinan, tapi sekaligus menambah jumlah hunian dan membuat pembangunan kota menjadi lebih hidup dengan fungsi campuran begitu. Tak hanya pembuatan tanggul, pengelolaan air hingga penataan kota,
Penambahan ruang terbuka hijau sebagai area resapan juga bisa jadi solusi mengatasi banjir yang pada akhirnya bisa mengurangi penurunan muka tanah. Sayangnya Jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau seluas 77 km persegi atau 11% dari total luas Jakarta. Padahal suatu kota wajib memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah. Inovasi dan solusi berkelanjutan untuk menyelamatkan Jakarta di tengah ancaman tenggelam perlu terus diupayakan. Keseriusan pemerintah dengan memperhatikan dan juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi terus dinanti, guna bersama-sama menjaga mega kota Jakarta. Tak terasa sudah 60 menit kami membuka mata mengungkap fenomena di 60 menit special report untuk Anda. Tetap jaga kesehatan Anda saudara. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.